Pasuruan FM 107, tiada henti menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pasuruan People. Selamat berjumpa kembali di program inspirasi kita. Untuk edisi hari Selasa 28 Mei 2024 dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang Anggun akan menemani Anda. Tapi untuk hari ini ada yang spesial Pasuruan People, di mana dari jam 10 pagi sampai kurang lebih nanti jam 11 siang akan ada talk show bersama BPJS Kesehatan Pasuruan. Di mana hari ini ada topik seputar kanal layanan online BPJS Kesehatan Mobile JKN. Nah Pasuruan People, untuk Anda ya yang hari ini sudah menyimak suara Pasuruan, Anda bisa mendengarkan di radio.pasuruankap.go.id via streaming, atau Anda bisa mendengarkan via frekuensi analog di 107 FM. Dan Pasuruan People, Anda juga kami ingatkan untuk Anda barangkali nanti mau nanya-nanya nih seputar layanan online BPJS Kesehatan. Langsung catat nomor WhatsApp 081130600107. Jangan lupa menyebutkan nama, alamat Anda, lalu pertanyaan yang ingin disampaikan kepada beliau narasumber kita apa sih? Oke. Nah Pasuruan People, langsung saja coba kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Beliau ada Bapak Ikya Ulumuddin SIPMM, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, sehat juga Bapak? Alhamdulillah sehat, harus sehat. Alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan nih. Dan Pasuruan People ya, topiknya adalah kanal layanan online BPJS Kesehatan, di mana ini lebih terfokus pada layanan di mobile JKN-nya ya. Oke, ini maksudnya adalah aplikasi begitu? Iya, aplikasi. Yang harus kita unduh, harus kita punya di handphone kita? Ya, betul sekali. Oke, boleh dijelaskan nggak kenapa sih kok kita harus punya yang namanya aplikasi mobile JKN, Pak? Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi aplikasi mobile JKN ini dihadirkan oleh BPJS Kesehatan dengan tujuan agar lebih memberikan kedekatan informasi, kemudian lebih mewujudkan akses yang semakin baik, semakin mudah, dan tentunya sifatnya equity, setara bagi semua masyarakat Indonesia, khususnya bagi peserta JKN. Jadi aplikasi ini hadir juga sebagai bentuk adaptasi pengembangan mutu layanan kesehatan yang berimbang dengan perkembangan teknologi. Dan tentunya besar harapan kami setiap peserta JKN sudah mengunduh aplikasi ini, karena di dalam aplikasi ini semua fitur sangat bermanfaat, karena bukan hanya terkait layanan administrasi saja, namun berkaitan juga dengan layanan kesehatan tentunya, karena banyak fitur-fitur di dalamnya yang telah dilakukan pengembangan dan berkolaborasi dengan stakeholder, dalam hal ini fasilitas kesehatan, untuk bisa memberikan layanan optimal kepada peserta. Banyak fitur-fiturnya juga yang mungkin tentunya bisa memberikan ekspektasi lebih bahwa program JKN ini hadir untuk bisa memberikan kemudahan dengan teknologi canggih yang ada saat ini. Oke, berarti kita sebagai peserta BPJS Kesehatan wajib punya ya? Wajib Seharusnya atau nggak wajib nih? Wajib. Wajib ya. Berarti kita harus punya smartphone dong. Kalau nggak pakai smartphone kan nggak bisa unduh aplikasinya memang, ya. Dalam satu keluarga diharapkan minimal satu orang untuk bisa mengunduh aplikasi ini. Karena di dalam data nantinya akan termunculkan data satu keluarga. Jadi, kalaupun ternyata dalam satu keluarga memiliki banyak smartphone, ya kenapa tidak kalau masing-masing mendownloadnya? Karena ini pun sangat mempermudah. Karena bisa jadi dalam satu keluarga mungkin ada perbedaan domisili, perbedaan tempat wilayah, sehingga adanya aplikasi mobile JKN ini mempermudah layanan di mana saja. Oke, jadi kalau satu keluarga hanya mengunduh satu aplikasi di salah satu HP, misalkan punya bapak atau ibu, itu nggak masalah? Kalaupun memang kenyataannya ada yang mungkin belum paham dan belum mengerti terkait teknologi, ya mungkin dapat dibantu oleh keluarga lain yang mungkin bisa menggunakan aplikasi mobile JKN ini, sehingga mereka bisa terbantu dengan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini.
Oke, apalagi sekarang zamannya canggih ya, 4.0 gitu. Sudah 5. Udah 5 ya malahan ya. Dan sekarang kan semua memang sudah serba canggih dan Serba digital ya Pak Iya. ya. Berarti BPJS Kesehatan ini juga mengarah ke sana tentunya untuk mengajak Tentunya, masyarakat pastinya. ya. Apalagi sejak pasca COVID-19, Mm-mm. kita dituntut mau nggak mau ya harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Oke. Kalau enggak ya kita yang ketinggalan gitu. Oke, jadi beralasan ya Pak ya kenapa kok kita harus menggunakan aplikasi Mobil JKN. Iya, betul sekali. Memang pasti ini sangat bermanfaat. Mm-mm. Fitur-fitur di dalamnya sangat bermanfaat buat kita sendiri, bahkan bisa kita pergunakan untuk membantu orang lain. Bantu orang lain gimana nih, Pak, Contohnya kita artiannya? ingin mendaftarkan orang lain. Oh, bisa ya? Bisa melalui Pakai aplikasi HP Mobil kita JKN ya? tanpa harus rebut-rebut datang ke kantor BPJS, ngantri, Oh gitu. tidak perlu. Oke. Karena semua bisa selesai hanya dalam genggaman. Mm-mm. Kita bisa sambil tiduran, sambil rebahan, Mm-mm. sambil ngeklik-ngeklik, sudah selesai semua pengurusannya. Kok kayak gampang banget ya Pak? Memang sebenarnya mudah, Memang sangat mudah. Memberikan kemudahan begitu Iya. tujuannya ya? Iya, memang Oke. cuman di lapangan masih banyak ekspektasi masyarakat yang Mm-mm. harus datang ke kantor. Padahal semua bisa dilakukan dengan smartphone masing-masing di rumah. Oke. Bahkan untuk menyampaikan keluhan Mm-mm. bisa melalui aplikasi Mobil JKN. Oke, ini kayaknya mesti digaris bawahi nih Pak Suran Pupil. Barusan Bapak bilang kalau kita mau mendaftar nih misalkan kita masih belum punya BPJS Kesehatan, tapi di dialog pagi hari ini mereka langsung mendengarkan dan tiba-tiba ingin mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan tanpa perlu harus mengantri ke kantor. Betul sekali. Kita bisa daftar lewat aplikasi. Bahkan yang sudah terdaftar Mm-mm. dan ingin beralih segmen, itu pun bisa melalui aplikasi Mobil JKN. Oh, Mungkin dahulunya dia pernah bekerja di suatu perusahaan, kemudian dia tidak bekerja lagi, ingin beralih ke daftar mandiri. Tinggal lapor aja melalui aplikasi Mobil JKN. Oke, nah sebelum ke sana nih, kita mumpung ada bapaknya nih Pak Suran People, tanya dong bagaimana sih Pak prosesnya kita sebagai masyarakat yang baru saja ingin mendaftar ke menjadi kepesertaan ya atau peserta baru BPJS Kesehatan. Prosesnya bagaimana kalau misalkan kita nggak ke kantor nih, kita menggunakan aplikasi Mobil JKN? Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Mobil JKN dari orang yang sudah terdaftar sebelumnya. Mm-mm. Ya. Nantinya di dalam akun yang sudah terdaftar tersebut, dia tinggal masuk di menu pendaftaran. Oke. Nanti tinggal mengikuti tahapannya dan memasukin data-data yang diperlukan. Tentunya data yang sesuai dengan data kependudukan ya, Mm-mm. seperti nomor induk kependudukan. Kemudian kita membutuhkan satu persyaratan utama juga, yaitu data rekening perbankan. Oke, ini Pak, Ya. kalau kita buka aplikasi kan itu udah aplikasinya orang, emang bisa ya buat daftar ya? Bisa daftar buat orang lain boleh, Oh gitu. bisa. Untuk khusus Oke. mendaftarkan mandiri boleh. Mm-mm. Karena aplikasi ini tujuannya untuk bisa memberikan kemudahan buat siapapun. Dan sebenarnya kanal layanan tatap muka kita bukan hanya Mobil JKN, ada juga yang lain sih, ada Pandawa. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Namun kita fokuskan semuanya melalui Mobil JKN. Ini juga bisa banyak. Fitur yang lain juga pun sangat banyak. Mm-mm. Khususnya terkait layanan kesehatan, itu pun sangat banyak. Ada yang fitur untuk antrian pelayanan. Mm-mm. Jadi kalau mau berobat di Oke. FKTP Iya. maupun di rumah sakit, ngambil antriannya bisa melalui aplikasi Mobil JKN. Iya, saya sudah mencoba itu Pak. Untuk ngantri ya. Jadi kita antri terus Jadi, cek kayak rumah iya, sakit, satu semua hari layanan dari sebelumnya, HP ya. Iya, 1 hari sebelumnya sudah bisa diambil nomornya. Jadi kita Oke. bisa tahu kapan kita harus datang, Mm-mm. jam berapa kita akan dipanggil Mm-mm. gitu. Jadi nggak terjadi banyak penumpukan di rumah sakit tentunya, ataupun di fase Oke. tingkat pertama. Ha-ha. Nah kembali ke pendaftar baru nih atau peserta baru, apa yang mesti kita persiapkan untuk pendaftaran akun Mobil JKN kita? Identitas diri tentunya, identitas Oke. diri, Mhm. kemudian data rekening perbankan seperti yang saya bilang tadi. Ada Mhm. beberapa bank yang sudah kerjasama dengan kami. Itu tujuannya untuk apa Pak? Karena sistem pembayarannya yang kami prioritaskan adalah pembayaran melalui auto debit. Oh, Nah, jadi biar makanya nggak ada keterlambatan dan Iya, lain sebagainya. fungsinya ya? adalah itu. Karena salah satu kewajiban dari peserta dalam program JKN adalah membayar iuran rutin tepat waktu, maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Dan mekanisme yang dipergunakan salah satunya adalah sistem auto debit. Oke. Auto debit itu otomatis harus memiliki akun perbankan. Mm-mm. Makanya salah satu syarat untuk bisa mendaftar menjadi peserta pekerja mandiri, Mm-mm. ya harus ada rekening perbankan. Nantinya iurannya setiap bulan akan di auto debit melalui rekening yang didaftarkan. Kalau rekeningnya nggak ada saldonya, nggak bisa ke debit. Makanya harus ada isi saldonya dong. Oke. Nah berarti satu keluarga ini
diwajibkan ya sebenarnya ya. Dari pemerintah pun seperti itu ya. Iya, memang program JKN ini wajib bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing. Paling singkat 6 bulan sudah di Indonesia wajib harus terdaftar dalam program JKN. Begitu, bukan hanya warga negara Indonesia, WNI ya, bukan ya? Termasuk warga negara asing yang paling singkat bekerja 6 bulan di Indonesia, maka dia wajib terdaftar. Tidak boleh tidak. Karena hal ini kenapa dibuat wajib? Karena sifatnya perlindungan, protecting. Kemudian ada sifat gotong royong juga di sini, ya, di mana dalam program jalan ini dengan berlandaskan asas gotong royong. Kemudian ada asas kepatuhan, di mana ada kewajiban yang harus ditaati oleh setiap peserta dengan membayar iuran, kemudian mentaati ketentuan-ketentuannya juga, sehingga sistem program JKN dengan berlandaskan gotong royong ini bisa berjalan dengan baik. Oke, nah nih Pak, kita ini sudah ngunduh nih aplikasi mobile JKN. Ya. Kan di sana ada berbagai macam fitur ya. Ada beberapa pilihan yang sudah ada kita bisa lihat nih. 18 fitur. Banyak ya? Banyak, ada 18 fitur. 18 ini mesti kita pelajari satu-satu. Dicoba satu-satu fiturnya. Gitu. Karena fiturnya sangat lengkap kalau menurut kami. Dari secara personal sampai sifatnya kita bisa membantu orang lain mendaftarkan. Itu pun sangat mudah. Oke, untuk info peserta satu keluarga pun sudah terdaftar ya? Bisa terlihat. Terlihat begitu ya? Terlihat datanya satu keluarga yang terdaftar di kita, kemudian statusnya aktif atau tidak. Bahkan kita bisa mengecek status pembayaran iuran. Oke. Nah, jadi status pembayaran, kita sudah bayar iuran sampai bulan berapa sih? Takutnya emang kita bisa didobel gitu Pak? Maksudnya dari sisi pembayaran iuran, kalau pembayaran iuran kan terdobel akan terhitung saldo kan. Jadi gitu. otomatis akan terpotong di iuran. Oke, nanti di sana muncul ya terbaca. Muncul, kalaupun kita tercatat ada memiliki saldo, akan muncul. Oh, sudah terdapat saldo iuran sekian. Nah, jadi sangat mudah untuk mengontrol dari riwayat pembayaran. Biasanya kan kita terkadang mungkin lupa bayar. Sudah waktunya bayar tapi kita lupa. Saking sibuknya ya. Iya, atau lupa kita. Memang melupakan kewajiban. Atau bisa jadi sengaja. Oke, jadi ada ini nggak, ada fitur untuk mengingatkan gitu kayak alarm gitu nggak Pak? Biasanya ada notifikasi. Notifikasi. Ada notifikasinya. Ya. Jadi tentunya itu sebagai reminder. Tapi tetap itu kembali lagi kepada si peserta untuk tetap tertib dan taat dalam membayar iuran. Jelas paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian ada fitur yang paling menarik lagi di sini, yaitu fitur rehab, rencana pembayaran bertahap. Oke, mungkin ini kemarin sedikit di-spill juga ya. Jadi bagi yang mungkin sebelumnya sudah daftar mandiri kemudian menunggak, bisa menggunakan fitur ini. Oke. Jadi nanti mekanisme pembayarannya bisa diatur dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan yang sudah perhitungan paling lambat 24 bulan. Oke, tapi mungkin untuk masyarakat yang bertanya-tanya seputar rehab atau cicilan ini, biasanya kan mereka kan inginnya tuh konsultasi atau langsung ngobrol sama petugas gitu. Ini bisa diarahkan ke mana nih Pak? Di sini kami juga punya care center 165. Ataupun bisa menyampaikan melalui kanal keluhan yang ada di mobile JKN. Di mobile JKN juga bisa. Ada, menyampaikan kanal keluhannya. Nanti akan ada petugas yang menjawabnya. Jadi nggak perlu kita bertatap muka gitu, nggak perlu? Nggak perlu. Sekarang semuanya lebih dioptimalkan dengan tatap muka. Apalagi pasca COVID-19 kemarin mengajarkan kita untuk lebih melek teknologi lah. Rindu dong Pak, nggak bertatap muka. Jadi nggak ketemu dong ya? Nggak ketemu bukan berarti nggak rindu. Gitu bet. Oke, nah dari sekian banyak fitur yang ada di aplikasi mobile JKN, ini ada beberapa yang... Ada juga fitur kartu Indonesia Sehat Digital. Apalagi itu Pak? Sekarang kita sudah tidak melakukan pencetakan kartu lagi. Jadi yang lebih kotak itu ya? Difokuskan untuk kartu BPJS yang sifatnya digital. Jadi kalau mau berobat cukup ditunjukkan saja, nggak perlu fotokopi lagi, nggak perlu. Kayak meribetkan. Jadi mudah, sangat mudah. Jadi cukup ditunjukin ke petugas, ini kartu bisa terlihat untuk satu keluarga. Itu di aplikasi mobile JKN ada ya? Mobile JKN ada. Oke, saya berarti juga bisa ya nunjukin langsung itu ya? Sangat ini, bisa. Gitu. Oke. Jadi ini cukup ditunjukkan saja ke Vaskes kalau mau berobat. Selain menunjukkan ini KTP pun bisa. Oke. Jadi tidak perlu cetak kartu kalau kartunya rusak ataupun hilang. Biasanya kan harus ke sana lagi. dulu ya. Ngapain? Nggak usah. Ada kayak gini sudah nggak zaman. Tapi mereka nggak minta fotokopi nih Pak. Sudah tidak perlu. Benar. Karena sesuai janji mutu layanan, salah satu yang
poin yang kita perhatikan adalah tidak membebankan biaya fotokopi kepada peserta. Jadi kan biasanya berkas-berkasnya harus lengkap, Tidak. Fotokopi KTP, Tidak fotokopi BPJS Kesehatan Nggak gitu. Nggak perlu, bener ya? Nggak perlu. Kalaupun ada silakan dilaporkan. Nanti Wah, dari iya. kami yang akan menindaklanjuti. Oke, padahal cuman pakai NIP gitu aja. Pakai nomor induk kependudukan pun bisa Itu kan? aja udah bisa ya, Itu NIK bisa. ya. Makanya bisa menggunakan KTP. Iya, makanya ya tadi kan? KTP-nya saya bisa langsung cek kebaca Kedetek. ya. Iya. Oke, Pasuruan People, sangat-sangat mudah fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN. Dan tadi sempat disampaikan juga ada fitur seputar perpindahan. Apa sih namanya? Oh, perpindahan segmen. Jadi bisa melakukan perubahan data. Jadi misalkan sebelumnya kita pernah terdaftar sebagai karyawan di suatu perusahaan. Ternyata kita pun sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Dan kita ingin beralih ke pendaftaran mandiri yang membayar diri sendiri. Bisa melalui aplikasi ini. Masuk di menu perubahan data peserta. Tinggal milih peralihan segmen, milih segmen pekerja mandiri, milih kelas, dan memasukkan data-data yang dibutuhkan seperti rekening perbankan. Dan proses selesai saat itu juga. Nanti akan berlaku 14 hari kemudian setelah didaftarkan. Nah, ini juga yang mau Anggun tanyakan nih. Gimana tadi ya kalau kita ini adalah peserta baru? Kita baru mau mendaftar, sudah terdaftar dibantu temen nih atau tetangga nih, pakai HP-nya temen juga. Lalu kita ini sakit, tapi kita baru daftar. Apakah bisa nih BPJS Kesehatan kita langsung digunakan, Pak? Jadi bagi pendaftar mandiri, itu memang ada jangka waktu 14 hari. 14 hari. Sejak didaftarkan untuk proses pembayaran bisa dilakukan dan kepesertaan dia dinyatakan aktif. Kenapa harus 14 hari? Karena 14 hari ini adalah proses melakukan verifikasi dan validasi data. Tentunya dilakukan pencocokan lewat data kependudukan, kemudian data perbankan sesuai rekening bank yang dimasukkan. Jangan sampai yang daftar siapa, rekening banknya siapa. Nanti tiba-tiba yang dipotong, kita ada potongan iuran punya siapa nih, padahal saya nggak pernah. Oh gitu bisa ya? Iya kan bisa. Makanya setiap nomor rekening yang menggunakan nama orang lain harus ada surat kuasa dong. Karena ini menyangkut perbankan, ya kan? Nah, jadi proses itu membutuhkan jeda waktu yang cukup lama, 14 hari, sehingga data tersebut benar-benar valid, sehingga bisa dipastikan jangan sampai ada indikasi data ganda atau data nomor induk kependudukan yang nggak valid. Jadi malah ujung-ujungnya jadi data bermasalah. Kalau data bermasalah, pastinya dia akan terhambat dalam proses layanan kesehatan. Oke, jadi kita nggak bisa langsung menggunakan nih begitu kita daftar. Untuk itu harapan kita adalah silakan daftar menjadi peserta JKN sebelum sakit. Jangan malah nunggu sakit. Nanti sudah masuk ke UGD baru daftar. Apalagi kalau orang yang mau melahirkan. Ya melahirkan itu kan 9 bulan toh. Masa melahirkan harus kejadian cuma sehari kan nggak mungkin. Pasti butuh perencanaan untuk itu. Nah, jadi harapannya sebelum kita membutuhkan ya kita harus sudah mendaftar karena memang ada jangka waktu untuk proses verifikasi dan validasi data. Oke, nah kalau sudah 14 hari nih peserta ini mendaftar itu sekaligus membayar atau tidak Mbak kan Mbak sampai ya Pak karena kan ini belum sebulan lah, belum waktunya bayar nih gitu. Gimana? Jadi nanti proses pembayarannya akan dilakukan di 14 hari kemudian. Oh jadi nggak langsung bayar? Tidak ya? langsung. Jadi di awal itu hanya untuk mendaftarkan secara administrasi. Kemudian setelah itu tugas kami untuk melakukan proses validasi dan verifikasi datanya. Nanti di hari ke-14 aktivasi pembayarannya sudah muncul di perbankan. Kemudian yang bersangkutan bisa melakukan proses pembayaran. Atau proses auto debit itu bisa dijalankan. Setelah proses itu selesai, maka kepesertaan langsung aktif bisa mendapatkan pelayanan. Oke, jadi begitu Pasuruan People. Kalau kata Bapak tadi jangan nunggu sampai sakit dulu. Iyalah, atau pas wajib. mau melahirkan malah baru daftar. Bagusnya kita masih sehat. Karena kalau kita sehat, kita ngurus itu enak sambil tersenyum. Tapi kalau udah sakit, kalau ngurus nggak tersenyum, malah jadinya komplain. Malah sumpek ya. Oke, tapi harapannya adalah sehat ya, nggak kepingin ya tentunya, sakit ya Pak. Tentunya kami mengharapkan untuk semua yang terdaftar kalau bisa sebelum sakit ya. Karena ini kan sifatnya gotong royong. Karena ada subsidi silang di situ, di mana yang sehat akan membantu yang sakit, yang kaya akan membantu yang tidak mampu. Jadi ada subsidi silang. Harapannya ya lebih baik kita terdaftar tapi nggak pernah sakit. Amin. Dengan tujuan berarti membantu kita sudah ya. bersedekah lah buat orang lain yang sedang sakit. Apalagi disandingkan dengan aplikasi Mobile JKN, malah akan lebih bagus. Terdaftar, punya aplikasi Mobile JKN, manfaatkan semua fiturnya.
sehingga kita bisa merasakan manfaatnya walaupun kita nggak sakit. Karena Oh, banyak oke. fiturnya, nggak harus kita nunggu sakit. Fiturnya itu banyak. Misalkan tadi perubahan data, ada juga screening kesehatan. Jadi setiap tahun kita bisa melakukan screening kesehatan kita sendiri melalui aplikasi Mobile JKN. Kita bisa mendeteksi kita itu punya potensi penyakit apa sih? Kok Penyakit bisa Pak? kronis atau Kok bisa enggak? dari HP bisa Bisa. screening? Heeh. Jadi ada potensi penyakit kronis yang bisa kita deteksi di situ seperti diabetes, hipertensi, jantung. Jadi cukup dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui menu screening kesehatan, maka akan termuncul hasilnya. Apabila kita memiliki indikasi penyakit tersebut, maka kita bisa dianjurkan untuk berobati KTP. Kalau memang perlu dirujuk, ya bisa dirujuk sampai ke rumah sakit. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab. Nanti kalau arahnya memang harus ada perawatan, itu baru nanti akan dilaksanakan pengobatannya, baik di FKTP maupun di rumah sakit. Tapi jawabnya harus jujur, ya, jangan jawab yang benar-benar aja. Nanti kan ada pertanyaan juga yang harus dijawab sesuai dengan kenyataannya. Kalau ngerokok, jawab ngerokok. Nanti ngerokok bilangnya nggak ngerokok. Nggak gitu, ngerokok Pak. nanti hasilnya kan nggak valid. Ya. Oke, nah Pasuruan People, mumpung masih ada kesempatan nih kurang lebih 25 menit lagi seputar fitur-fitur aplikasi Mobile JKN kalau Pasuruan People mau bertanya. Nanti pun Anggun masih ada beberapa pertanyaan ya mumpung ada beliau di sini seputar layanan online BPJS Kesehatan dan juga 081130601007 jalur WhatsApp yang bisa Anda gunakan. Jadi jangan kemana-mana, kita komersial break dulu, tetap di Suara Pasuruan FM 107, tiada henti, menginspirasi.